Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang tidak populer, kurang populer. Jadi kalau Anda tidak menikmati vlog ini, saya maklum, saya sadar sepenuhnya. Apa yang saya mau bahas? Yaitu adalah tentang negative thinking. Seni berpikir negatif. Seni berpikir negatif. Nah, banyak motivator, inspirator di luar sana yang menekankan tentang positive thinking, thinking positif, dan saya setuju. Hanya, saya kasih koma, kita tidak boleh mengecilkan arti negative thinking. Lu kok bisa gitu, coach? Yes, karena negatif dan positif itu seharusnya seimbang. Nah, kalau kita lihat di luar sana terlalu banyak menekankan positif, hari ini saya ingin menyeimbangkan alam jagat raya pemikiran kita. Harus ada negative thinking, tapi harus ada seninya, harus ada tahu bagaimana caranya supaya kita tidak rugi karena negative thinking kita. Nah, kalau bagi yang nggak tahu ya, negative thinking itu kalau apa sih maksudnya negative thinking? Negative thinking itu masuk kategori berpikir seperti iri, dengki, marah, baper, ya baper paling banyak sekarang. Kemudian sedih, ya, kemudian takut, kemudian jengkel, kemudian marah, dan seterusnya, ya, benci, dan itu masuk kategori negatif. Negative feeling, negative thinking. Curiga, ya, kalau dalam bisnis kita banyak curiga, jangan-jangan anak buah saya colong uang, jangan-jangan kompetitor itu sengaja makan saya, jangan-jangan, itu semua negative thinking. Nah, kalau kita melihat komposisinya, bahwa negative thinking ini ada pentingnya. Menurut para psikolog, dan saya bukan orang psikologi, jadi saya hanya ngintip artikel-artikel ringan. Kalau berat-berat saya tidak mampu bacanya. Kalau di psikolog, artikel buku-buku berat, saya melihat artikel-artikel yang ringan itu mengatakan bahwa sebetulnya negative thinking ini ada manfaatnya. Nomor satu, manfaatnya apa? Nomor satu, manfaatnya adalah membuat Anda ketika mendapatkan positive experience, Anda menikmati. Ya, contoh paling gampang seperti ini ya. Ketika Anda kepanasan, Anda lagi di luar keringetan, maka ketika Anda masuk ruangan ber-AC atau ruangan dingin, maka Anda langsung ces gitu ya. Anda so enjoying the moment. Anda begitu menikmati momen masuknya itu. Lain cerita ketika Anda sedang dalam kondisi tidak kepanasan, maka ketika Anda masuk ke dalam ruangan ber-AC, ya biasa saja. Nah, ini yang kita bilang namanya antara negatif positif itu harus ada keseimbangan. Ketika Anda menekan negative thinking berlebihan sampai dalam kondisi tidak wajar dan Anda terlalu membebani dengan positive thinking, maka giliran Anda mendapatkan sesuatu yang positive experience, Anda nggak terlalu menikmati. Itu problem pertama dengan menekan. Ya, dan para psikolog psikiater memberikan rumusannya, which is terlalu kompleks buat saya nggak terlalu paham. Intinya adalah kalau Anda menekan terlalu banyak negative thinking, maka Anda akan menjadi pribadi yang malah hancur dan rusak secara psikologi. Anda akan hilang keseimbangannya. Ya, jadi nggak ada gunanya kita positive thinking kalau kita tidak bisa mengapresiasi negative thinking. Itu intinya ya. Sekali lagi, tidak ada gunanya kita mempunyai positive thinking kalau kita tidak mengapresiasi negative thinking. Yang pertama adalah Anda tidak bisa menikmati positive thinking. Problem kedua, kalau Anda menekan negative thinking berlebihan dan menipu diri sendiri, maka sebetulnya Anda lupa bahwa the very survival kita, manusia, human being, ini tergantung dari negative thinking. Seperti saya sering katakan ya, kalau Anda mendengar suara harimau, apakah Anda positif atau negatif? Pasti negatif lah. Ya, kecuali kalau Anda pawang harimau dan Anda suka harimau secara umum ya, tapi kita tahu bahwa secara umum manusia takut dengan harimau. Saya takut dengan harimau. Macan ya, kadang-kadang saya anjing gede aja takut gitu ya, apalagi kalau sama harimau. Jadi posisinya adalah negative thinking, itu adalah survival instinct kita. Kita mengandalkan survival itu untuk hidup dari ratus ribu tahun yang lalu sampai sekarang. So kita ini dibekali dengan insting, dan negative thinking itu bagian dari insting itu. Kita masuk ke area yang gelap misalkan di gang sempit, dan kemudian ada orang yang besar bertato membawa sebuah pentungan gitu atau tongkat mendekati kita. Anda positif atau negatif? Ya pasti negatif. Kalau Anda positif, ini malah mati. Jadi Anda nggak survive karena Anda berpikir positif. Anda survive karena Anda berpikir negatif. You get my point? Bisa ngerti poin saya? Yang ketiga, problem daripada tidak memiliki negative thinking atau menutup mata terhadap negatif kita, melatih supaya tetap positif, adalah pada akhirnya kita tidak dapat mengevaluasi. Kita tidak dapat mengevaluasi apa yang keliru. Jadi negative thinking itu juga salah satu ketika Anda tidak suka iri hati dengan kompetitor, katakanlah seperti itu sebuah signal yang ketika Anda melakukan analisa dengan baik, maka Anda akan mendapatkan sebuah rumusan
Ya, rumusan yang benar bagaimana caranya supaya Anda tidak iri dan Anda bisa move on dan lebih baik dari sebelumnya. Or even lebih baik dari kompetitor Anda, sehingga Anda membuat kompetitor Anda menjadi iri kepada Anda. Ya, so iri, dengki itu sesuatu yang bisa dioptimalkan, ya, asal Anda tahu caranya bagaimana. Jadi yang ketiga problem daripada negative thinking yang ditekan dan terlalu banyak positive thinking itu adalah Anda tidak melatih diri Anda untuk membaca signal how to improve. Anda akhirnya menjadi terlalu positive thinking dan tidak mengimprove. At the end of the day kita mesti improve, ya. Kita tidak bisa mengimprove sesuatu yang kita sudah positif. Kita bisa mengimprove sesuatu yang kita merasa negatif. Kita merasa badan kita kurang bagus, maka kita harus diet. Bisa ngerti poin saya? Kalau Anda merasa bahwa ini positif, no, I'm not, saya nggak gemuk, saya nggak, dan seterusnya, maka Anda masuk ke dalam denial, positif yang jelek. Oke, so gimana caranya coach supaya kita tahu positif ini, negatif thinking ini tidak melukai kita? Ya, seperti di awal saya katakan bahwa negatif thinking ini jika tidak dikontrol dengan bagus, Anda akan celaka. Yang saya sebut dengan seni berpikir negatif itu aslinya saya menggunakan kata art, the art of negative thinking. Art ini singkatan. Ya, jadi ART ini kan seni dalam bahasa Inggris, ya, seni berpikir negatif. Nah, art ini apa? How do you control negative thinking? Pertama adalah Anda perlu melakukan analisa. Ya, analisa itu apa sih? Analisa itu ketika Anda memiliki rasa negatif, dengki, baper, jengkel, marah, cemburu, iri, curiga, Anda perlu menganalisa apa yang membuat Anda memiliki perasaan seperti itu. Nah, ini problem paling berat karena emosi itu kan lawannya logika. Ketika emosi naik, logika turun. Dengan analisa ini, Anda menekankan logikanya. So, ketika Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa jengkel, Anda merasa sedih, Anda merasa marah, Anda merasa tidak percaya, Anda merasa curiga, dan seterusnya, Anda perlu duduk dan kemudian tenang berpikir tentang analisa, yuk, apa yang saya rasakan ini. Tulis di kertas, ya, masuk ke dalam kamar, kunci kamarnya jika Anda merasa lebih nyaman dan aman. Kemudian Anda perlu berdialog dengan diri sendiri. Ya, kemarin saya berusaha bicara tentang bawel itu penting untuk berbisnis. Ini yang saya masukkan. Anda perlu bicara dengan diri sendiri. Anda perlu analyze what happened with that feeling. Oke? Terus kemudian R itu adalah reasoning. Reasoning ini artinya bernalar. Bernalar beda dengan analisa. Bernalar itu artinya gini, Anda menaruh sesuatu di porsi yang benar. Ketika Anda tahu analisa bahwa kenapa saya marah? Karena ini. Kenapa kok saya benci dengan kompetitor? Karena dia melakukan price war. Misalkan seperti itu, and then Anda menaruh di porsi yang benar. Apakah memang perlu saya menang di perang harga itu? Apakah saya perlu menang di price war itu? Namanya reasoning, ya. Menemukan alasan justifikasi apa yang Anda anggap penting dan kurang penting. Reasoning. Dan yang terakhir adalah T, yaitu temperamen. Temperamen. Jadi temperamen itu adalah temperamen, ya, apa itu, sikap kita gitu, ya. Kalau Anda tidak mengontrol temperamen, yang membunuh itu bukan A sama R-nya, tapi T-nya. Ya, temperamen Anda yang akan membunuh Anda. So, negative thinking itu adalah fakta, data yang Anda terima sebagai fakta di otak kita dan kemudian menunjukkan signal. Anda muncul perasaan negatif, Anda analisa, Anda reasoning, taruh di porsi yang benar, melihat dalam konteks yang benar, kemudian Anda kontrol temperamen Anda. Ingat, temperamen ini yang paling berbahaya. Nah, bagaimana kontrol temperamennya? Biasanya jangan ngambil reaksi dulu, kumpulkan dulu analisanya, kumpulkan dulu reasoningnya sampai cukup banyak, taruh di porsi yang benar, taruh datanya yang benar, baru kemudian Anda mengambil sikap. Kalau masih temperamen juga gimana, coach? Maka Anda mesti cari orang lain untuk kemudian Anda sharingkan temuan Anda. Hey bro, sis, saya mau sharingkan. Saya melihat data ini, saya jengkel karena ini, kemudian saya pikir saya menaruh di tempat yang seperti ini, alasannya seperti ini. Tapi kok saya masih jengkel, ya? Kalau menurut Anda bagaimana sikap Anda? Anda belajar, Anda benchmark dengan orang-orang yang Anda percaya bagaimana bersikap tentang kondisi negatif yang Anda terima. Bisa paham, ya? Semoga this is berguna, semoga this is useful. Anda sekarang lihat bahwa sekarang negative thinking itu penting sekali karena itu sebagai dasar untuk menganalisa, Anda reasoning, dan Anda mengkontrol temperamen Anda. So that's it guys, the art of thinking negative, seni berpikir negatif. Semoga bermanfaat. Talk to you tomorrow. Bye-bye.